Halo semuanya, jumpa lagi bareng gue. Kali ini gue pengen cerita pengalaman gue vaksin. Ya alhamdulillah kemarin udah vaksin. Awalnya sih takut gitu ya, takut kalau divaksin kenapa-napa dan lain sebagainya. Kemudian karena untuk keperluan syarat perjalanan dan lain-lain, maka gue memutuskan untuk vaksin. Awalnya sih untuk informasi tempat vaksin, aku kan tinggal di Jogja ya. Aku bukan asli orang Jogja, aku dari Jawa Timur tetapi tinggal di Jogja. Aku cari-cari tuh di internet, di Google, tempat vaksin di Jogja. Pas gue cari-cari, informasi yang ada itu malah tempat vaksinnya pada tutup tuh. Di rumah sakit, puskesmas dan lain-lain tuh pada tutup. Sekalipun ada yang buka malah tidak menerima KTP non domisili gitu. Jadi ada tempat vaksin yang hanya khusus untuk orang-orang domisili Jogja, masyarakat Jogja gitu. Kemudian aku tanyalah sama bosku yang udah vaksin, di mana tempat vaksin di Jogja untuk orang non domisili gitu. Nah dia bilang aku disuruh cari di Instagram, di media sosial itu, untuk hunting di Instagram. Nah terus gue mikir tuh, kalau orang berpendidikan seperti aku aja itu bisa kesulitan untuk mengetahui informasi seputar vaksin, bagaimana rakyat biasa gitu ya, kayaknya cara komunikasi dan sosialisasi pemerintah itu menurutku simpang siur, itu enggak satu arah dan tidak efektif, tidak satu pintu ke masyarakat itu. Ya udah aku carilah itu di Instagram, ternyata dapet ada tuh memang akun Instagram khusus info vaksin di Jogja. Nah aku akhirnya ketemu tempat vaksin, kemudian aku daftar melalui WA gitu ya. Kemudian beberapa hari kemudian ada WA masuk dari nomor yang sama, dari rumah sakit yang sama gitu, tempat aku daftar itu. Dan aku diminta untuk datang ke rumah sakit tersebut pada tanggal sekian bulan sekian, aku diminta datang. Nah aku datanglah di tanggal tersebut untuk vaksin. Nah pas aku nyampe rumah sakit itu, aku ketemu satu penjaga di depan. Kemudian disuruh lihat papan nomor urut berapa, kemudian penjaga itu checklist nama yang udah datang, itulah semacam penerima tamu. Kemudian aku dikasih nomor antrian. Nah kemudian aku duduklah untuk menunggu panggilan sesuai nomor antrian di ruang tunggu itu. Setelah sekian lama aku menunggu, ada tuh bapak-bapak datang mendekat aku itu, duduk, kemudian tanya, kayaknya dia juga mau vaksin gitu ya. Dia tanya, memang benar mas ini tempat antri vaksinnya? Kayaknya sih pak, saya juga nggak dikasih tahu, saya penjaganya di depan, cuman disuruh nunggu di dalam. Ya saya nunggu aja di sini di ruang tunggu. Terus kata bapaknya, tapi kok nggak ada panggilan vaksin dari tadi? Dia nggak tahu juga pak. Kemudian bapaknya itu berinisiatif untuk tanya ke depan, ke tellernya itu, ke teller rumah sakit. Kemudian bapaknya itu aku lihat melaju ke kiri, ke arah kiri. Dia tampak diarahkan oleh si teller itu untuk ke suatu ruangan tuh di pojok kiri. Kemudian kok kayaknya bukan di sini. Nah, aku ikutlah sama si bapaknya itu. Ternyata tempat vaksinnya itu di belakang jauh itu. Sementara di depan itu nggak ada info apa-apa mengenai tempat vaksin, ruang tunggu dan lain sebagainya itu. Ada di belakang, bagian ruangan belakang rumah sakit itu, tempat vaksin dan tempat menunggu gilirannya itu, menunggu antriannya itu. Ya aku sempat kesel lah, kok kayak gini sih cara melayani masyarakat tuh, kayak gini gitu. Pelayanannya nggak jelas, informasinya nggak jelas gitu. Tapi ya aku inisiatif lah biar cepet selesai itu. Aku tanya-tanya itu, beranikan sendiri untuk bertanya sama penjaga yang ada di sana, dimulainya dari mana kalau vaksin itu. Ternyata tes tensi dulu, ya aku tes lah.
Aku tes, habis tes itu di data sama tukang datanya itu mengenai nama sesuai KTP-nya, kemudian dikasih nomor rekomendasi untuk vaksin. Kemudian aku nunggu antrian vaksin itu lama banget, kisaran setengah jam aku nunggu. Kemudian akhirnya vaksin dan aku dikasih kartu ini, kartu tanda selesai vaksin tuh, tanda selesai vaksin. Kemudian sama petugasnya aku disuruh balik lagi tanggal 15 November, pertengahan bulan November. Jadi jarak antara vaksin 1 kan baru vaksin dosis 1 itu ya, jaraknya untuk bisa vaksin 2 itu kisaran 1 bulan. Aku nanti vaksin yang dosis 2 itu di rumah sakit yang sama, di tempat yang sama gitu. Ya aku merasa lega gitu, akhirnya selesai vaksin juga. Untuk formalitas itu ya, untuk mengikuti formalitas dari pemerintah sebagai syarat untuk bisa berjalan dan lain-lain. Kemudian setelah vaksin aku cek statusku di Peduli Lindungi, alhamdulillah tanpa mengubah sendiri itu status sudah diubah oleh pihak rumah sakit menjadi orang yang sudah vaksin dosis 1 itu statusnya. Untuk sertifikat belum ada, karena kan kalau sertifikat tuh harus selesai dosis 2 dulu baru dapat sertifikat vaksin. Oke, itu aja pengalaman aku vaksin di Jogja. Semoga memberikan sedikit informasi bagi teman-teman yang merantau yang ingin vaksin gitu ya. Teman-teman tinggal hunting aja di media sosial itu, kadang di Google itu susah untuk nemu informasi tempat vaksin bagi warga non domisili begitu. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.